Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita belajar IPS kembali, melanjutkan hari Senin kemarin yang berjudul Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Oke, materinya ada 6. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. B. Letak dan luas Indonesia. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini sudah kita pelajari hari Senin kemarin. Untuk hari ini, yaitu D. Dinamika kependudukan Indonesia. E. Kondisi alam Indonesia. F. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya ada 4. 1. Menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. 2. Menjelaskan kondisi alam Indonesia. 3. Menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan 4. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Materinya pertama, dinamika kependudukan Indonesia meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, keragaman etnik dan budaya. Selanjutnya, kondisi alam Indonesia meliputi keadaan fisik wilayah, flora, dan fauna. Sedangkan perubahan akibat interaksi antar ruang meliputi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, berkembangnya sarana dan prasarana, adanya perubahan sosial dan budaya, serta perubahan komposisi penduduk. Bagaimana jumlah penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia tiap periode mengalami perubahan. Badan Pusat Statistik memperhitungkan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk 261,9 juta jiwa. Sedangkan 2020 diprediksi 271,1 juta jiwa. Untuk dunia, Indonesia menempati keempat. 1 Cina, 2 India, ketiga Amerika Serikat, 4 Indonesia. Maaf ya, suara ibu agak tersendat, ini agak batuk. Oke, kita lanjut. Bagaimana persebaran penduduk Indonesia? Persebaran penduduk wilayah Indonesia ini tidak merata. Sebagian menumpuk atau daerah yang padat ini di Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu adalah pusat pemerintahan. Kemudian komposisi penduduk Indonesia digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Nih, ada 2 piramida penduduk. Piramida penduduk pertama berdasarkan usia, yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Usia muda lebih banyak jumlahnya daripada usia yang lebih tua. Maaf, jadi usia semakin bertambah, semakin berkurang jumlah penduduknya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Hal-hal pertumbuhan penduduk Indonesia meliputi 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Penyebaran penduduk tidak merata. 3. Komponen penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk muda yang kurang produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. 4. Arus urbanisasi tinggi karena lapangan kerja berpusat di kota. 5. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Ini disajikan macam-macam rumah adat populer, yaitu rumah gadang, rumah joglo, rumah tangkonan, rumah kebaya, dan rumah limas. Ini juga disajikan beraneka ragam pakaian adat. Kemudian ini tari adat atau tari daerah. Sekarang kita langsung kondisi fisik wilayah Indonesia. Bagaimana kondisi fisik wilayah Indonesia? Kondisi geologi Indonesia, ini gambar
Geologi Indonesia. Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik, yang saling bertumbukan sehingga membentuk pegunungan dan gunung api. Ini gunung apinya. Pegunungannya ada. Kita lanjut. Bentuk muka bumi Indonesia digambarkan dalam peta fisiografi. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, dan gunung. Kondisi iklim Indonesia seperti apa? Indonesia mengalami iklim tropis dengan ciri khas perbedaan musim dingin 20 derajat dan musim panas 40 derajat, yang dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut, sehingga mendapat curah hujan pada umumnya tinggi tetapi tidak merata. Ini gambar curah hujan, peta curah hujan di Indonesia, dan ini adalah gambar arah angin Indonesia. Ya, kita lanjut. Persebaran flora dan fauna. Ini digambarkan peta persebaran flora, ini peta persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia ini ada 3 tipe, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia bagian timur. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Adanya pemusatan aktivitas orang dan membentuk perkotaan baru. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan pertanian berkurang dan beralih fungsi menjadi perkantoran. Ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Mata pencarian penduduk beragam dalam suatu wilayah. Mata pencariannya bukan hanya dalam pertanian, tetapi juga perkantoran, perdagangan, dan sebagainya. Keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Semakin banyak sarana dan prasarana umum yang dibangun oleh pemerintah. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya asimilasi budaya, yaitu dari beberapa suku atau dari beberapa negara. Perubahan yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Beragamnya komposisi penduduk yang majemuk. Di satu wilayah ada berbagai agama, ada berbagai suku, ada berbagai adat, ada berbagai macam pendatang, ya. Kalian sudah menyimak materi tersebut, dan untuk lebih jelasnya, agar lebih memahami, kalian mengerjakan tugas. Ada 3 nomor di sini. Tugas ini kamu kerjakan di Google Classroom, di komentar pribadi, langsung ditulis di situ, bukan mengirim foto tulisan. Oke, kalian mengerti? Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu hal yang utama untuk meraih cita-cita kita. Oke, terima kasih.